wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rola Meliana. Saya berasal dari Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan tugas teknoveren. Yang pertama yaitu, mengapa mindset itu penting? Karena mentalitas atau mindset sangat penting karena mempengaruhi bagaimana kita melihat, menilai, dan merespon dunia di sekitar kita. Berikut beberapa alasan mengapa mindset itu penting. Yang pertama yaitu pengaruh terhadap tindakan. Mindset yang positif dan produktif cenderung mendorong tindakan yang sesuai. Orang dengan mindset yang optimis dan berorientasi pada solusi lebih cenderung mengatasi rintangan dan mencapai tujuan mereka. Yang kedua yaitu kesehatan mental. Mindset yang sehat dan adaptif dapat membantu melindungi kesehatan mental. Ketika kita memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan kehidupan, kita cenderung lebih baik dalam menghadapi stres dan mengatasi tantangan. Yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Mindset pertumbuhan seperti yang dijelaskan oleh psikolog Carol Dweck mengajarkan bahwa kemampuan bisa berkembang melalui upaya dari pembelajaran. Ini berarti bahwa orang dengan mindset ini lebih terbuka terhadap tantangan dan lebih gigih dalam menghadapi kegagalan. Yang keempat yaitu pencapaian tujuan. Mindset yang ditujukan pada pencapaian tujuan membantu seseorang untuk tetap fokus dan termotivasi dalam mengejar impian mereka. Orang dengan mindset ini melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan terus maju. Yang kelima yaitu hubungan interpersonal, yaitu mindset yang positif dapat memperkuat hubungan interpersonal. Orang yang memandang dunia dengan sikap yang penuh penghargaan dan empati cenderung lebih baik dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keenam yaitu kreativitas dan inovasi, yaitu mindset yang kreatif dan inovatif mendorong orang untuk berpikir di luar kotak dan mencoba pendekatan baru dalam mengatasi masalah. Hal ini dapat memicu penciptaan solusi yang inovatif dan membantu dalam pengembangan produk dan ide baru. Jadi, mindset memiliki dampak yang sangat besar dalam banyak aspek kehidupan kita, dari pencapaian pribadi hingga hubungan antar pribadi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Pertanyaan kedua yaitu, mengapa perlu integritas dan loyal? Integritas dan loyalitas adalah dua nilai yang sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keduanya perlu. Yaitu yang pertama ada integritas. Integritas yaitu kepercayaan atau integritas adalah pondasi dari kepercayaan. Ketika seseorang memiliki integritas, orang lain cenderung percaya padanya karena mereka yakin bahwa orang tersebut akan bertindak dengan jujur, konsisten, dan adil. Yang kedua itu ada reputasi. Integritas membentuk reputasi seseorang. Orang yang dianggap memiliki integritas yang tinggi biasanya dihormati dan dihargai oleh orang lain, baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional. Dan ketiga ada kepemimpinan. Integritas merupakan karakteristik penting dalam kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang memiliki integritas akan memimpin dengan contoh dan memperoleh dukungan yang kuat dari timnya. Yang keempat ada keputusan etis. Integritas membimbing seseorang untuk membuat keputusan yang etis bahkan jika itu sulit atau tidak populer. Ini membantu seseorang untuk tetap setia pada nilai-nilai yang diyakini dan menjaga moralitas dalam tindakan mereka. Dan yang kelima ada hubungan interpersonal, yaitu integritas memperkuat hubungan interpersonal ketika seseorang konsisten dalam kata-katanya dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Hal ini membangun rasa saling percaya dan penghargaan dalam hubungan. Dan di sini ada loyalitas, yaitu yang pertama kesetiaan, yaitu loyalitas menunjukkan kesetiaan seseorang terhadap orang, kelompok, atau organisasi yang mereka dukung. Ini menciptakan ikatan yang kuat antara individu dan entitas yang mereka loyalitasnya.
Yang kedua yaitu stabilitas dan kontinuitas. Loyalitas menciptakan stabilitas dalam hubungan personal dan profesional. Ketika seseorang setia, mereka cenderung tetap berkomitmen dan tidak mudah beralih, yang dapat memperkuat dan memelihara hubungan tersebut. Yang ketiga yaitu kepercayaan dan dukungan. Orang yang loyal cenderung mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari orang lain. Mereka dianggap dapat diandalkan dan dihormati karena kesetiaan mereka terhadap hubungan atau tujuan yang mereka dukung. Dan yang keempat ada pemenuhan kebutuhan emosional, yaitu loyalitas menciptakan hubungan yang saling mendukung dan memenuhi kebutuhan emosional seseorang untuk terhubung dan diakui. Hal ini memperkuat ikatan sosial dan memberikan rasa keamanan. Dan yang kelima itu keseimbangan dan kesetaraan, yaitu loyalitas merupakan pertukaran saling menguntungkan. Ketika seseorang setia pada orang lain atau suatu entitas, mereka cenderung juga mendapatkan dukungan dan perlindungan yang setara. Jadi, integritas dan loyalitas memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang, memperkuat hubungan, dan membangun kepercayaan dalam berbagai konteks kehidupan. Dan pertanyaan ketiga yaitu mengapa perlu ramah kepada mitra? Menjadi ramah kepada mitra adalah hal yang penting karena memiliki banyak manfaat terutama dalam konteks kerjasama dengan hubungan interpersonal. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ramah kepada mitra itu penting. Yang pertama yaitu membangun hubungan yang baik. Kesopanan dan keramahan membantu membangun hubungan yang positif dan harmonis antara Anda dan mitra Anda. Ini menciptakan atmosfer yang menyenangkan dan produktif untuk bekerja sama. Yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi, yaitu ketika Anda bersikap ramah, orang lain lebih cenderung merasa nyaman berkolaborasi dengan Anda. Hal ini membuka pintu untuk pertukaran ide, informasi, dan sumber daya yang lebih baik. Yang ketiga yaitu memperkuat jaringan. Menjadi ramah kepada mitra memperluas jaringan profesional Anda. Orang yang menyenangkan untuk bekerja sama cenderung lebih mudah dikenal dan diingat, yang dapat membuka peluang baru di masa depan. Yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas. Atmosfer yang ramah dan mendukung cenderung meningkatkan produktivitas. Ketika orang merasa dihargai dan didukung, mereka lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima yaitu mengurangi konflik. Sikap ramah dapat membantu mengurangi kemungkinan konflik dan ketegangan di tempat kerja. Ketika orang merasa dihargai dan dihormati, mereka cenderung lebih bersedia untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang konstruktif. Dan yang keenam yaitu meningkatkan kepuasan kerja, yaitu ketika Anda dan mitra Anda bersikap ramah satu sama lain, ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kebahagiaan secara keseluruhan. Orang yang merasa dihargai cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka dan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara positif. Yang ketujuh yaitu membangun reputasi yang baik. Sikap ramah dapat membantu membangun reputasi yang baik secara orang yang mudah bekerja sama dan dapat diandalkan. Ini dapat membuka pintu untuk peluang karir yang lebih baik di masa depan. Jadi menjadi ramah kepada mitra tidak hanya membantu membangun hubungan yang baik, tetapi juga memiliki dampak positif pada produktivitas, kepuasan kerja, dan reputasi profesional Anda. Sekian dan terima kasih.